Selamat pagi, Pak Haryo dan teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang metode interval tampak setara. Anggota kami terdiri dari Justina Alexandra dengan NIM 21E10051, Marcella Putri dengan NIM 21E10052, dan saya sendiri, Rafaela Fiona, dengan NIM 21E10054. Selamat menyaksikan. Prosedur penilaian skala. Metode penskalaan Thurstone yaitu salah satu model penskalaan pernyataan sikap dengan pendekatan stimulus yang ditujukan untuk meletakkan pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis. Menetapkan sekelompok orang yang akan bertindak sebagai panel penilai atau judging group. Tugasnya membaca dengan seksama setiap pertanyaan satu persatu, lalu menilai dan memperkirakan derajat favorabel. Setiap pertanyaan ditulis dengan jelas atau diketik pada kartu-kartu berukuran kurang lebih 3 kali 12 cm. Next. Selanjutnya kita akan mulai membahas menghitung nilai skala. Untuk dalam menghitung nilai skala ada beberapa langkah. Pertama, untuk setiap pernyataan buatlah tabel distribusi. Kita pertama akan memasukkan frekuensi atau F, yaitu banyak anggota kelompok penilai yang menempatkan pernyataan sebuah nomor ke dalam kotak tertentu. Kedua, proporsi, yaitu perbandingan antara frekuensi pada setiap huruf dan banyak kelompok penilai seluruhnya. Rumusnya berarti P sama dengan F bagi N. Nah, untuk semua harga P, jika dijumlah harus sama dengan 1. Dan yang terakhir kita ada proporsi kumulatif atau PK, yaitu jumlah proporsi pada interval atau angka tertentu ditambah semua proporsi di bawahnya. Perhitungan ini sebenarnya adalah estimasi terhadap modal discriminal value, yaitu mencari suatu nilai yang mewakili rating atau judgement sekelompok penilai terhadap pernyataan yang bersangkutan. Nilai yang termasuk diestimasi lewat harga mediannya yang dalam hal ini diberi lambang N. Pada slide selanjutnya, nomor 2. Perkirakan kelas jawaban yang berisi median. Kelas jawaban yang memiliki PK sama dengan lebih besar dari 0,5 dan kelas jawaban di bawahnya dengan PK lebih kecil dari 0,5. Yang ketiga, kita akan mulai menghitung S. Rumusnya adalah S sama dengan BB plus dalam kurung 0,5 kurangi PKB per P kurung tutup I. BB adalah batas bawah angka yang berisi median. PKB adalah proporsi kumulatif di bawah kategori angka yang berisi median, dan P adalah proporsi pada kategori angka yang berisi median. Dan yang terakhir, I adalah luas interval angka yang dalam hal ini sama dengan satuan. Untuk lebih memperjelas, kita akan melihat contoh pada slide berikutnya. Dapat kita lihat pada contoh tabel berikut, kita akan melihat pada no item nomor 1 dan pada rumus yang sudah tertera S1. Nah, dari hasil berikut kita bisa lihat bahwa BB adalah 6,5. Dari mana kita mendapatkan nomor tersebut? Nah, 6,5 itu didapatkan dari kita pertama-tama melihat angka mediannya terletak di mana dulu. Karena mediannya adalah 0,5, berarti kan terletak pada nomor 7 atau G. Nah, jadi BB-nya kan batas bawah. Batas bawahnya nomor 7 kan berarti di antara 6 dan 7, berarti 6,5. Nah, selanjutnya kita lihat ke PKB-nya adalah 0,39. Berarti PKB adalah PK bawah dari letak mediannya. Jadinya kan letak mediannya 7, di bawahnya adalah 6, berarti PK dari 6, berarti 0,39. Nah, untuk yang P-nya adalah 0,38 karena P berarti kan P dari median tersebut. Jadinya kan sudah kita temukan kalau mediannya itu ada di angka 7. Jadi P dari nomor 7 atau G itu adalah 0,38. Semuanya dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 6,8. Sama dengan yang rumus di bawahnya, yang S2, batas BB-nya adalah 4,5 dikarenakan titik mediannya terletak pada E,
dan batas bawahnya E atau nomor 5 adalah 4,5. Dan PKB-nya adalah 0,2 karena sama dengan yang sebelumnya, karena PK bawahnya dari nomor 5 kan berarti kan 4, berarti kan PK nomor 4 berarti 0,2. Nah, kemudian P-nya juga adalah 0,54. Semuanya dikalikan 1, hasilnya adalah 5,1. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada gambar di kanan tersebut. Seperti kita lihat bahwa S1 atau 6,8 kan terletaknya lebih ke kanan dibandingkan dengan yang S2 yang terletaknya lebih ke kiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa S1 itu berarti itu lebih favorable dibandingkan dengan S2. Pada slide berikut kita akan melihat skala. S sama dengan median C50 atau Q2 dari distribusi frekuensi jawaban judging group untuk setiap pernyataan. S sebagai nilai atau faktor bobot pada pernyataan tersebut. Nah, syaratnya pernyataan dalam skala Thurston harus mewakili rentang afektif yang diukur dari 1 unfavorable hingga 11 favorable. Nah, nilai S berkisar dari angka 1 hingga 11. Semakin besar S, semakin titik-titik pernyataan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Memilih pernyataan terbaik. Semua pernyataan yang akan dinilai oleh kelompok penilai harus sudah diteliti secara seksama isi dan relevansinya terlebih dahulu, agar hanya pernyataan yang memenuhi kaidah penulisan saja yang boleh dihitung nilai S-nya. Namun, tidak semua pernyataan yang telah memiliki nilai S perlu dan boleh diikutsertakan sebagai bagian dari skala sikap, karena skala sikap dengan model interval tampak setara tidak memerlukan terlalu banyak pernyataan. Walaupun pernyataan itu sudah ditulis sesuai kaidah penulisan, tetap saja ada kemungkinan ada item yang jelek bila dilihat dari perhitungan empirisnya. Untuk memilih pernyataan-pernyataan terbaik, di samping menghitung nilai S, kita harus juga menghitung nilai Q. Nilai Q sendiri merupakan indikator penyebaran penilaian dari 50% anggota kelompok penilai, atau nilai Q merupakan ukuran variasi distribusi penilaian dari 50% kelompok penilai terhadap suatu pernyataan. Semakin besar nilai Q, berarti penilaian para anggota kelompok penilai semakin bervariasi. Artinya, pendapat mereka mengenai derajat favorabel dan tak favorabelnya semakin bermacam-macam dan tidak sesuai satu sama lain. Kriteria item yang baik adalah pernyataan yang mempunyai nilai Q kecil dan nilai S yang bermacam-macam, sehingga di dalam skala sikap itu terdiri atas berbagai tingkatan nilai S yang selisih besar nilainya S itu kurang lebih sama di antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Apabila terdapat dua atau lebih pernyataan yang mempunyai nilai S sama, maka pernyataan yang mempunyai nilai Q terkecil yang diambil. Memberikan skor jawaban dan skor sikap. Pernyataan yang telah diseleksi berdasarkan S dan Q kemudian diberikan nomor urut baru, lalu disusun menjadi satu bentuk skala sikap. Apabila pernyataan yang telah diseleksi jumlahnya banyak sekali, dapat disusun dua skala sikap atau lebih yang masing-masing terdiri atas 20-30 pernyataan. Dengan mempunyai 2 atau 3 set skala sikap yang kurang lebih serupa, maka guna pemeriksaan reliabilitas skala dapat ditempuh pendekatan bentuk paralel dengan menggunakan dua skala sikap tersebut berturut-turut dan menghitung koefisien korelasi skor subjek pada kedua skala. Responden yang hendak diukur sikapnya diminta memilih pernyataan-pernyataan yang disetujuinya saja. Kita dapat menggunakan median nilai-nilai tersebut sebagai skor sikap. Median skor distribusi ini adalah suatu angka yang membagi dua atau yang berada di tengah-tengah. Interpretasi skor. Nilai skala setiap pernyataan dalam skala sikap yang dikembangkan lewat metode interval tampak setara dari data hasil penilaian kelompok panel penilai. Sewaktu kelompok penilai melakukan penilaian terhadap derajat favorable suatu pernyataan, mereka benar-benar tidak mengikutsertakan perasaan setuju atau tidak setuju mereka kepada isi pernyataan, tetapi memberikan penilaian pada kontinum psikologis. Skor responden yang sudah dihitung dengan komputasi min atau komputasi median
adalah representasi sikap responden, angkanya yang dapat dikembalikan letaknya pada kontinum. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.